Igun, melihat peserta aksi begitu ya, yang Yeah. juga sangat banyak pada beberapa waktu lalu, apakah ini juga sesuai dengan ekspektasi Anda dan tuntutan yang dibawa oleh peserta aksi yang di dalamnya ada ojol dan juga kurir, Pak Igun? Ya, betul. Jadi memang dari aksi-aksi yang sudah dijalankan selama ini, kemarin itu luar biasa ya, dari rekan-rekan sambutan aksi yang ada ini memang suatu akumulasi tuntutan aspirasi rekan-rekan pengemudi ojek online maupun teman-teman kami juga dari kurir yang sepeda motor ya, untuk adanya kesetaraan tarif. Jadi fokus yang kemarin ini lebih kepada bagaimana tarif dari pengantaran barang dan makanan itu diambil alih juga oleh pemerintah. Karena sebelumnya ini kan tarif itu diambil alih oleh pemerintah yang khusus ride hailing atau antaran penumpang gitu. Namun yang antaran barang dan makanan ini belum diatur. Nah, kemarinlah puncak dari aksi teman-teman menuntut adanya tarif ini antaran barang dan makanan bisa diambil alih oleh Kementerian Kominfo. Dan alhamdulillah kemarin aksi kemarin itu kami nilai berhasil. Rekan-rekan dari Koalisi Ojek Online Nasional ini melakukan aksi dengan sangat antusias dan diterima baik dengan Kominfo. Dan Kominfo berjanji akan mengevaluasi dan akan melakukan kajian untuk bisa tarif dari antaran barang untuk teman-teman kami yang pengirim barang maupun kurir ini bisa diambil alih oleh Kominfo. Jadi yang ngatur nanti pemerintah, bukan perusahaan-perusahaan platform lagi yang ngatur tarif ini, gitu. Oke, baik. Saya amati begitu ya, di mana dalam peserta aksi memang ada ojol dan juga kurir. Mungkin memang baru pertama kali juga untuk kurir ini melakukan aksi atau sebetulnya sudah beberapa kali, tapi yang perlu disoroti adalah bagaimana juga keterlibatan Asperindo dari hal ini, yang mana juga tadi harus ada persamaan antara harga atau tarif begitu ya dari angkutan ride hailing dan juga pengantaran barang ini juga harus disesuaikan, yang mana juga tidak bisa langsung diputuskan atau dikehendaki oleh perusahaan saja. Pak Tekad, bagaimana point of view dari Anda? Ya, terima kasih Mas Bram, terima kasih Pak Igun. Asperindo adalah asosiasi perusahaan jasa pengiriman ekspres, pos dan logistik Indonesia. Kalau kemarin ada teman-teman dari ojol yang melakukan kegiatan unjuk aspirasi, kami dari asosiasi Asperindo menghormati bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan atau apapun namanya itu dari rekan-rekan ojol. Kemudian terkait dengan apakah ada anggota-anggota karyawan kurir dari anggota perusahaan Asperindo yang turut serta, hingga tadi pagi sebelum kami ditugaskan oleh DPP hadir di CNBC ini, kami coba cek ke semua DPW, DPD, dan DPP. Hingga hari ini kami tidak mendapatkan informasi bahwa karyawan-karyawan kurir dari anggota kami itu turut serta. Jadi semuanya pelayanan masih pada posisi yang normal kemarin itu, hanya mungkin sedikit terhambat di beberapa jalan khusus di Jabodetabek. Tapi prinsip demikian, bahwa sekali lagi kami menghormati perjuangan dari rekan-rekan saudara-saudara kita untuk yang dari ojol untuk memperjuangkan haknya itu, mendapatkan kesetaraan, perlakuan dari perusahaan-perusahaan yang sebagai operatornya begitu ya, kemudian rekan-rekan ojol sebagai pelayanan di operasionalnya itu. Jadi sekali lagi dari karyawan anggota Asperindo hingga hari ini kami cek tadi tidak ada yang kemarin itu turut serta. Jadi kemarin yang di kurir itulah kurir yang memang sekaligus yang memang berbasis aplikasi yang online. Tapi yang konvensional dari anggota Asperindo sepertinya memang tidak ada turut serta turun ke di aspirasi kemarin, unjuk aspirasi kemarin, Bung Bram. Demikian. Oke, baik Pak Tekad. Pak Tekad, kami juga ingin mengetahui begitu ya, point of view dari Anda dari kacamata para pelaku usaha, apakah apabila nantinya memang masalah tarif ini pengantaran atau masalah logistik ini ditentukan oleh pemerintah, ini juga menjadi keputusan yang bijak bagi para pelaku usaha?
Ya, tentu pemerintah itu ketika membuat regulasi, pertama tentu juga harus pro-grow dari usaha, pro-grow bisnis, demikian. Dan juga tentu ada azas keadilan, bagaimana juga diharapkan oleh rekan-rekan dari ojol gitu ya. Nah, saya juga melihat kemarin ada narasi, ada 6 poin tuntutan terkait dengan poin 1, perubahan atau penambahan klausul Permen Kominfo 1 2012. Itu adalah turunan dari, regulasi itu turunan dari Undang-Undang POS nomor 38 tahun 2009, PP 15 tahun 2013. Nah, Permen Kominfo 01 2012 itu mengatur formula tarifnya, bukan mengatur tarifnya. Jadi bagaimana tarif ditentukan oleh perusahaan, kami anggota Asperindo itu adalah ada di sana sifatnya fixed cost, ada yang sifatnya variable cost, ada sifatnya yang biaya promosi dan segala macam itu. Nah, berdasarkan HPP itu maka dijuallah harga tarif tertentu. Nah, aturannya adalah tidak boleh penyelenggara pos, kami ini penyelenggara pos, itu menjual di bawah harga HPP. Jadi sebagian tarif yang kami kutip dari, yang kami ambil dari, yang kami tagihkan kepada pengguna jasa itu, sebagian juga kami kembalikan kepada kurir-kurir karyawan dari penyelenggara pos itu. Kami juga melihat memang beberapa ojol yang bergabung di ojol itu, kemudian juga memang di induk perusahaannya juga sudah menjadi penyelenggara pos. Jadi izin usahanya penyelenggara pos, tapi juga belum semuanya. Saya melihat ada beberapa memang gitu. Nah, kami tidak tahu dari Asperindo apakah dari induk dari organisasi ojol ini adalah mengacu sepenuhnya kepada Permen Kominfo 01 2000 dalam pengaturan tarifnya. Kalau ikut pernyataan dari salah satu operator, pernyataan demikian. Nah, kami tidak masuk ke sana, tidak sampai ke sana. Bagaimana teman-teman ojol itu mendapatkan perlawanan, apakah itu tidak, itu tentu dievaluasi dari internal ojol dengan operator ojol dengan induk perusahaannya. Tadi sebelum ini kami juga sempat ngobrol over dengan Pak Bung Igun bahwa memang tidak ada ikatan yang mengikat secara tertulis begitu. Ya. Sifatnya berbasis aplikasi. Ketika saya ingin menjadi operator ojek online dengan aplikasi, saya setuju jalan gitu. Jadi tidak ada regulasi, tidak ada ketentuan, tidak ada ikatan pasti berbeda dengan antar perusahaan ojol ini dengan pelaku ojolnya di jalanan. Kalau di kami kurir itu jelas ada ikatan karyawan, ada yang sifatnya PKW, ada yang karyawan tetap. Itu ada ikatan tertulisnya demikian. Sehingga penyaluran aspirasinya juga antar perusahaan lebih komunikatif lah demikian. Begitu. Oke. Jadi ada perbedaan semacam itu. Oke, agar cover both side saya juga akan tanyakan ke Pak Igun. Pak Igun, sebetulnya kalau yang diharapkan bagi para ojol dan juga kurir ini, tarif yang juga ditentukan oleh pemerintah seperti apa? Apakah memang seluruh aspek tarif ini dilepaskan ke pemerintah yang mengatur? Ya, memang kan tadi yang diterangkan oleh Asperindo dengan Pak Tekat bahwa sudah ada formulanya. Ya. Nah, ini tinggal disempurnakan saja. Disempurnakan seperti apa sajian yang akan diberikan oleh pemerintah kepada kami, kepada juga rekan-rekan dari pengemudi ojek online yang khususnya biasa untuk pengantaran barang, seperti apa. Nah, kita juga minta dilibatkan pada saat penyusunan formula tarif tersebut. Karena para pengemudi ini adalah sebagai pelaksana operatornya di lapangan gitu. Formula apa yang nanti disajikan, yang perlu dikaji bersama. Nah, artinya nanti hasil yang keluar adalah hasil yang sudah rigid sesuai dengan aspirasi dari rekan-rekan kami juga sesuai dengan memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usahanya juga, gitu, para pemilik usahanya juga. Dan pemerintah di sini sebagai regulatornya, sebagai penengah, mensahkan tarif yang sesuai ini yang keluar. Seperti halnya yang kemarin terjadi pada ride hailing, seperti itu. Rekan-rekan pengemudi ojek online dilibatkan untuk penyusunan formula tarif antrean penumpang yang sesuai itu berapa. Lalu dipanggil juga pihak dari perusahaan platform aplikasi. Mereka semua dilibatkan, seluruh stakeholder dilibatkan. Akhirnya keluar Permenhub yang mengatur mengenai ride hailing gitu. Itu yang kita harapkan nanti
perlibatan dari rekan-rekan dari asosiasi maupun dari organisasi untuk menyusun formula tarif yang sesuai nanti seperti apa. Oke.